Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Partikel Semesta Channel. Oke, apa kabar kalian semuanya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan serta masih diberikan umur yang panjang serta masih diberikan penciuman yang tajam tentunya. Oke, untuk pertama-tama saya himbau kembali untuk tetap jaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, rajin cuci tangan dan hindari kerumunan. Jika tidak penting-penting banget itu pokoknya jangan keluar ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan memberikan sebuah materi di mana kemungkinan materi ini bermanfaat untuk guru-guru ataupun untuk para siswa, di mana materi di sini berkenaan dengan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, untuk berikutnya yang belum support channel saya silahkan di subscribe terlebih dahulu channelnya Partikel Semesta agar saya selalu bersemangat untuk memberikan materi-materi atau memberikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk para pendengar semua. Dan jika berkenan nyalakan loncengnya dan jangan lupa bagikan jika menurut Anda video tutorial ini bermanfaat untuk disebarkan dan bermanfaat untuk ditonton. Oke, baik langsung saja. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Kebetulan di situ ada emblemnya di SMP Negeri 20 Singkawang karena saya adalah salah satu guru ya, guru di SMP Negeri 20 Kota Singkawang. Oke, baik langsung saja. Materinya tentang apa? Ini dia materinya. Materinya adalah tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, di mana materi ini biasanya itu disampaikan di hari pertama siswa untuk masuk sekolah. Oke, untuk berikutnya adalah materi pokok. Jadi materinya apa aja sih yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah tentu saja kita akan berbicara tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala yang mencakup di dalamnya adalah 7K. Kemudian yang ketiga, komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Buset tuh handphone bunyi tanggung-tanggung mulu. Jadi abaikan aja ya pemirsa. Oke, baik berikutnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kita akan berbicara tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Jadi di sini terdiri dari beberapa kata. Ada wawasan, ada wiyata, ada mandala, dan ada Wiyata Mandala. Oke, yang pertama kita ke wawasan terlebih dahulu. Apa sih wawasan? Jadi wawasan di sini dimaksudkan adalah sebagai suatu pandangan, tinjauan, atau cara kita memandang. Kayak lagu aja cara kita memandang. Oke, yang dimaksud dengan pandangan di sini adalah bagaimana kita melihat suatu objek atau melihat suatu keadaan yang kita lihat tentu saja dengan indera penglihatan kita, gitu ya wawasan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan wiyata. Wiyata di sini maksudnya adalah suatu pengajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan mandala. Mandala di sini maksudnya adalah lingkungan atau suatu lingkaran atau disebut dengan ruang lingkup. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan Wiyata Mandala. Jadi Wiyata Mandala di sini artinya lingkungan pendidikan atau tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar, yang di sini notabene-nya adalah sekolah. Oke, next berikutnya. Ya, dapat disimpulkan bahwasanya wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara kita atau cara seseorang memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi secara logika kita memandang sekolah itu seperti apa sih gitu loh. Jadi itu maksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Oke, next. Wawasan Wiyata Mandala yang mencakup 7K. Yang pertama itu adalah keamanan dan kenyamanan. Tentu saja keamanan dan kenyamanan itu sangat penting dalam lingkungan sekolah. Karena apa?
Jika sekolah itu aman, jika sekolah itu nyaman, tentu saja proses belajar mengajar itu akan menjadi maksimal dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Yang kedua, kekeluargaan. Kekeluargaan di sini adalah adanya kegiatan sosial antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan dengan seluruh warga sekolah. Jadi ada sistem kekeluargaannya. Jadi gitu. Kemudian yang kedisiplinan tentu saja. Disiplin dalam artian di sini adalah disiplin jam masuk sekolah, disiplin pulang sekolah, dan disiplin juga yang lagi happening banget sekarang itu adalah kedisiplinan menggunakan masker, menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi di situ kedisiplinan. Kemudian kerindangan. Kerindangan di sini adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan sekolah yang asri, rindang, sejuk. Ya. Yang berikutnya adalah kebersihan. Tentu saja ketika lingkungan kita bersih, maka belajar itu menjadi lebih bermakna, jadi lebih enak. Jadi kemudian keindahan. Keindahan di sini adalah berkaitan dengan indera penglihatan, di mana ketika kita melihat sekolah kita yang indah, maka belajar juga semangat, ya. Kemudian yang terakhir adalah ketertiban. Ketertiban di sini adalah seperti yang saya singgung tadi, tertib masuk sekolah, tertib pulang sekolah, tertib istirahat. Jangan pula waktu istirahat Anda masuk jangan waktu belajar Anda istirahat, jadi gitu. Oke, lanjut. Komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ada peran kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah? Jadi peran kepala sekolah di sini tentu saja berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah, ya. Jadi kepala sekolah di sini wajib dihormati. Oke, berikutnya ada peran guru. Apa sih peran guru? Tentu saja peran guru adalah menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku serta menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Jadi guru juga di sini wajib dihormati. Oke, next berikutnya adalah peran sivitas akademika. Peran sivitas akademika yang dimaksud di sini adalah tata usaha atau TU. Apa peran TU? Jadi tentu saja peran tata usaha adalah mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu ada TU yang urus. Oke, juga di sini TU wajib dihormati. Dan next berikutnya tentu saja peran siswa. Apa sih peran siswa? Yang pertama sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Ya nggak ada kecualinya pokoknya. Kalau rambut panjang dipotong, kemudian pokoknya yang berkenaan dengan tata tertib sekolah deh. Jadi wajib kalian patuhi. Kemudian yang kedua, tentu saja menghormati seluruh warga sekolah maupun bukan warga sekolah. Jadi saling menghormati antara guru, sesama teman, juga warga-warga sekolah, tetangga yang ada di sekolah. Jadi wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sekolah dan keluarga. Oke, next berikutnya adalah peran orang tua dan masyarakat sekitar itu apa, Pak? Oke. Peran orang tua tentu saja mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi peran orang tua di sini dan peran masyarakat sekitar juga sangat penting demi terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang sukses. Oke, jadi seperti itu menurut saya materinya udah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya perbuat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 20 Singkawang. Selamat pagi.